Halo para petani jagung hebat di seluruh Indonesia. Kita semua pastinya pengen dong panen jagung yang melimpah ruah, iya kan? Tapi ada satu nih, musuh besar yang bisa, menghancurkan semua impian itu dalam sekejap. Namanya penyakit bulai. Tapi tenang-tenang, di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya ngasih perlindungan super ampuh buat jagung kita, langsung dari benihnya. Oke, jadi ini dia nih peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama si bule ini, biar tahu gitu celahnya di mana. Abis itu kita langsung bongkar solusinya, terus milih senjata yang pas, hitung-hitungan modalnya, dan yang paling penting, cara pakainya yang benar biar nggak mubazir. Udah siap? Yuk kita gas. Sip, kita masuk babak pertama. Yuk, kita selidiki dulu musuh utama kita ini, si penyakit bulai. Kan katanya, kalau kita kenal musuh, kita bisa menang. Coba deh diingat-ingat lagi. Pernah nggak lihat tanaman jagung di lahan, daunnya yang masih muda itu ada garis-garis putihnya? Nah, kalau pernah, ini udah lampu kuning nih, tanda-tanda bahaya udah mulai kelihatan. Nah, kalau gejalanya udah kayak gitu, udah, itu fix penyakit bulai. Dan ini nih bagian yang paling bikin merinding. Sekali kena, nggak ada obatnya sama sekali. Bener-bener nol. Makanya, kuncinya cuma satu, mencegah, bukan mengobati. Terus kalau udah kena gimana? Ya udah, tanaman yang sakit itu dijamin nggak bakal bisa menghasilkan buah. Sama sekali. Malah harus, wajib dicabut biar nggak nularin temen-temennya. Jadi, ini bukan lagi ngomongin panennya kurang, tapi ini soal gagal panen total. Kebayangkan ruginya? Makanya sekali lagi ya, kuncinya cuma satu, cegah dari awal. Oke, udah tahu kan, ngerinya kayak apa sih bulai ini? Sekarang, kita masuk ke solusinya. Gini deh, anggap aja kita lagi ngasih baju zirah atau perisai super kuat buat benih jagung kita sebelum berperang di lahan. Nah, inilah yang namanya perlakuan benih. Jadi perlakuan benih itu apa sih? Gampangnya gini, sebelum benih ditanam, kita celupin atau kita lapisin dulu pakai obat anti jamur. Udah kayak vaksin lah buat benih, biar dari lahir dia udah punya kekebalan tubuh terhadap penyakit. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Biaya buat ngasih vaksin ini mungkin kelihatannya sepele, kecil banget. Tapi hasilnya itu loh, panen kita aman dan potensi hasilnya melimpah. Jadi, jangan pernah anggap ini sebagai biaya tambahan ya. Ini tuh investasi, mungkin malah investasi paling murah dan paling efektif buat nyelamatin kita dari kerugian gagal panen total. Oke, teorinya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, prakteknya. Kalau kita ke toko pertanian kan, mereknya banyak banget, bikin pusing. Nah, mana nih yang harus kita pilih? Yuk kita bedah satu-satu. Gampangnya gini, di pasaran itu ada dua jenis utama. Ada yang kelas premium, biasanya bentuknya cair. Ini praktis banget, tinggal campur dikit sama air, dia langsung nempel rata dan kuat di benih. Nah, ada juga yang kelas ekonomis, bentuknya tepung. Ini juga ampuh kok, tapi kita harus ekstra teliti pas nyampurin airnya, biar larut sempurna dan nggak ada yang gumpal-gumpal. Yuk kita lihat dulu nih jajaran yang premium. Jangan kaget dulu lihat harga per botolnya ya. Kuncinya itu lihat kolom paling kanan, biaya per kilo benih. Coba lihat tuh InsureMax, modalnya ternyata cuma sekitar 4-9 ribu per kilo benih. Murah banget kan? Plus, karena dia cair, daya rekat dan serapnya ke benih itu udah pasti juara. Nah, sekarang kita pindah ke yang versi ekonomis. Coba lirik deh, Akrobat. Kalau kita hitung-hitung biaya per kilonya, ternyata mirip-mirip juga sama Insurex tadi. Ini pilihan yang cerdas banget buat yang mau hemat. Tapi ingat, ada satu syaratnya. Pas nyampur airnya harus benar-benar teliti. Pastiin larut semua, jangan ada yang ngegumpal. Nah, ini nih tips penting banget, catat ya. Kalau di daerah Bapak Ibu penyakit bulainya itu udah terkenal bandel, alias udah kebal sama obat-obatan biasa, jangan fokus ke mereknya. Kuncinya, lihat di bagian bahan aktif. Cari yang namanya dimetomorf atau mefenoxam. Dua bahan ini jagoannya buat nanganin bulai yang udah resisten. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial. Hitung-hitungan modalnya. Jadi, sebenarnya berapa sih duit yang perlu kita siapin buat 1 hektar? Dan yang lebih penting lagi, hasilnya sepadan nggak sih? Yuk kita bongkar angkanya. Coba perhatiin grafiknya. Kalau kita pakai pilihan hemat kayak Akrobat, modal kita per hektar itu ya sekitar 100-130 ribuan lah. Nah, yang bikin kaget, kalau kita mau naik kelas ke pilihan terbaik kayak InsureMax, modalnya cuma nambah dikit. Jadi sekitar 135 ribuan aja. Beda tipis banget, tapi perlindungannya bisa jauh lebih mantap. Jadi, intinya ada di angka ini. Cuma dengan nambahin modal sekitar 50 ribu rupiah per hektar, ini kan paling seharga sebungkus rokok atau 2 mangkok bakso ya. Kita udah bisa upgrade dari perlindungan yang bagus ke perlindungan terbaik.
Coba deh direnungin. Modal 50.000 buat nyelamatin potensi panen yang nilainya jutaan rupiah. Masuk akal banget kan? Oke, udah milih obat yang paling mantap? Eits, jangan buru-buru. Obat paling canggih dan paling mahal sekalipun bakal percuma kalau cara pakainya salah. Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal mastiin setiap rupiah modal kita itu nggak sia-sia. Kuncinya ada di cara aplikasi yang benar. Caranya gampang banget kok. Yang paling penting, ingat langkah nomor 2. Jangan pernah tabur obat yang bentuknya bubuk langsung ke benih kering. Itu kesalahan fatal. Wajib dilarutin dulu pakai sedikit air. Patokannya gampang. Buat 1 kilo benih, airnya cukup 1 sendok makan aja. Udah, tinggal tuang, kocok-kocok sampai rata, diangin-anginin sebentar, langsung siap tanam. Ini dia peringatan yang paling penting. Setelah benihnya kita kasih baju zirah, haram hukumnya dijemur di bawah panas matahari langsung. Kenapa? Karena sinar mataharinya itu bakal ngerusak bahan aktif obatnya. Wah, bisa hangus sia-sia semua modal sama tenaga kita. Jadi cukup diangin-anginkan aja di tempat yang teduh ya. Nah, jadi kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Dengan tambahan modal yang gak seberapa, cuma 50 ribuan, kita udah bisa ngasih perlindungan total buat seluruh hasil panen kita. Jadi pertanyaannya sekarang itu bukan lagi, mampu nggak ya nambah segitu, tapi berani nggak kita ambil resiko kehilangan semuanya cuma gara-gara mau hemat sedikit? Keputusan ada di tangan bapak atau ibu semua, para petani cerdas Indonesia.